Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nurma Gustiana Novianisi, panggil saja dengan Ibu Nurma. Ibu adalah guru praktik di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Langsung saja, dalam kesempatan kali ini Ibu akan mengajar Al-Quran Hadis dengan tema semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Yang pertama yaitu pengertian menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim," bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Karena ketika sudah turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan suatu hal, maka yang harus dilakukan setiap muslim adalah sami'na wa ta'na, yakni kami dengar dan kami taat. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu wa 'alimu wa tawaddu'u li mu'allimikum wa la yalau li mu'allimikum." Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Maka, ilmu agama memang betul menjadi yang prioritas untuk dipelajari. Namun, bukan berarti ilmu-ilmu lain bisa diabaikan, karena menuntut ilmu juga merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ayo membaca dan memahami isi kandungan Quran surat Abasa ayat 1-10 tentang menuntut ilmu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tafadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talaha, yang artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Adapun isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 1-10, yaitu menurut riwayat, pada suatu ketika Rasulullah SAW menerima dan berbicara dengan pemuka-pemuka Quraisy yang beliau harapkan agar mereka masuk Islam. Ketika itu datanglah Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta yang mengharapkan agar Rasulullah SAW membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah SAW bermuka masam dan memalingkan muka dari Ibnu Ummi Maktum yang buta itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini sebagai teguran atas sikap Rasulullah SAW terhadap Ibnu Ummi Maktum itu.
Maka surat Abasa mengandung teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang lebih mengutamakan pemuka-pemuka Quraisy yang diharapkan agar mereka masuk Islam daripada Ibnu Ummi Maktum yang buta tapi telah diyakini keimanannya. Selanjutnya ada 10 faedah dari 10 ayat tersebut, yaitu pada ayat pertama Abasa wa tawalla, yang artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan domir goib atau kata ganti orang ketiga. Karena apa? Yang pertama, karena Allah tidak suka mengarahkan pernyataan yang keras langsung terarahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan uslub atau pola kata ganti orang ketiga. Karena sifat bermuka masam dan berpaling adalah sikap yang keras. Ini merupakan bentuk pemuliaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, agar ayat ini sebagai peringatan kepada umatnya secara umum agar tidak terulang lagi kejadian seperti itu. Yang kedua, bolehnya menyebutkan cacat seseorang jika memang ada kemaslahatan dan bukan dalam rangka menghina. Dan yang ketiga, hidayah adalah di tangan Allah. Bahkan bisa jadi orang yang miskin, yang cacat justru dialah yang mengambil manfaat dari nasihat itu, berbeda dengan orang yang kaya dan terpandang. Maka, berhati-hatilah dalam mengambil suatu tindakan. Yang keempat, ternyata Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah menimbang manusia dengan ketenaran atau terpandang dan tidaknya orang tersebut, atau dengan kekayaan dan kedudukan orang tersebut. Yang ini semua adalah tolak ukur kebanyakan manusia dalam menimbang dan menghormati orang lain. Semakin kaya, semakin terpandang, dan semakin tenar, maka akan semakin dihormati oleh masyarakat. Adapun tolak ukur timbangan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Yang kelima, keberhasilan dakwah adalah perkara yang gaib. Maka, jangan sampai karena memikirkan kemaslahatan dakwah lantas kita menimbang sesuatu bukan dengan timbangan syariat, akan tetapi dengan timbangan manusia dan materi. Maka, berhati-hatilah dalam bertindak pula. Yang keenam, yaitu yang terpenting bagi dai adalah ia memperoleh pahala dengan dakwahnya. Jika ada seorang miskin yang ingin mengambil manfaat darinya, maka hendaknya ia serius memperhatikannya. Jangan sampai seorang dai tujuannya adalah harta atau tahta, sehingga ia lebih suka mendekat dengan orang-orang kaya dalam rangka untuk mendapat bantuan dan belas kasih daripada orang kaya tersebut. Maka, berdakwalah dengan memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. Yang ketujuh, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi SAW lebih utama untuk dikatakan tarkul aula atau meninggalkan yang lebih utama, dan bukan sebagai sebuah dosa. Meskipun pendapat mayoritas ulama bahwasannya para nabi tidak maksum dari dosa kecil, akan tetapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan, yaitu surat ini menunjukkan motivasi untuk menyambut orang-orang miskin terutama di majelis ilmu, serta memenuhi kebutuhan dan hajat mereka dan tidak mengutamakan orang-orang kaya atas mereka. Yang kesembilan, Syekh Sa'id rahimakumullah menyebutkan suatu kaidah yang artinya tidaklah ditinggalkan perkara yang sudah jelas karena perkara yang tidak jelas. Tidak pula ditinggalkan maslahat yang pasti karena maslahat yang tidak pasti. Maka, hendaknya memberikan perhatian lebih kepada penuntut ilmu yang semangat daripada yang lainnya. Dan yang ke-10, surat ini menunjukkan akan amanahnya Nabi SAW dan tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Ibnu Zaid berkata, kalau seandainya Nabi SAW menyembunyikan wahyunya,
maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyembunyikan ayat ini. Terlebih lagi tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam, tentu Ibnu Ummi Maktum tidak melihat beliau karena ia buta. Kesimpulan dari surat Abasa ayat 1-10 yaitu terdapat nilai-nilai pendidikan akhlak. Di antaranya, yang pertama memberikan penghargaan yang sama. Yang kedua, mengajarkan agar tidak berpikir negatif terhadap seseorang. Yang ketiga, mengajarkan bersikap cermat dan berhati-hati dalam bertindak. Dan yang keempat, mengajari kita akan pentingnya kepedulian terhadap sesama muslim dan menebarkan ilmu keislaman. Baik anak-anak, teruslah semangat dalam menuntut ilmu, dan tuntutlah ilmu dimanapun dan kapanpun. Karena di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu, dan di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Dan cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.